Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab 7, yaitu meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bab ini yang akan kita pelajari ada 3 hal. Yang pertama adalah pengertian beriman kepada malaikat, yang kedua nama-nama malaikat, yang ketiga perilaku beriman kepada malaikat. Yang pertama pengertian beriman kepada malaikat. Iman secara bahasa berarti tasdiq atau membenarkan. Sedangkan menurut istilah, iman adalah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Dengan demikian, iman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang telah diutus untuk melaksanakan segala perintahnya. Malaikat merupakan salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat gaib, artinya tidak nampak oleh mata manusia, yang diciptakan dari nur atau cahaya. Mereka selalu taat, tunduk, patuh kepada Allah, tidak pernah ingkar, serta tidak membutuhkan makan dan minum. Malaikat menghabiskan waktu siang dan malam untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata malaikah adalah bentuk jamak dari kata malaku yang mempunyai arti mengutus atau perutusan atau risalah. Adapun dalil iman kepada malaikat di dalam Quran surat An-Nisa ayat 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala 'ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yaghfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, dan kepada kitab yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Adapun hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yawman barizan lin-nasi iz atahu rajulun yamshi faqala ya Rasulullah mal iman? Qala al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa liqa'ihi wa tu'mina bil ba'tsil akhir. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada bersama kami, lalu datanglah seorang laki-laki dengan berjalan kaki. Lantas bertanya, wahai Rasulullah, apakah iman itu? Lalu beliau menjawab, engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan hari akhir. Berikutnya adalah apa perbedaan malaikat jin dan manusia. Kita bisa lihat di tabel berikut. Malaikat diciptakan dari nur atau cahaya, sedangkan jin diciptakan dari api dan manusia diciptakan dari tanah. Lalu malaikat dan jin adalah makhluk gaib atau makhluk yang tidak terlihat mata manusia, sedangkan manusia adalah makhluk yang terlihat mata atau kasat mata. Malaikat memiliki sikap selalu patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan jin dan manusia ada yang patuh dan ada yang ingkar atau durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat tidak makan dan minum, sedangkan jin dan manusia makan dan minum. Malaikat pikirannya jernih dan lurus, sedangkan jin dan manusia pikirannya berubah-ubah. Malaikat tidak mempunyai hawa nafsu, sedangkan jin dan manusia memiliki hawa nafsu. Berikutnya nama-nama malaikat.
Al-Quran tidak menyebutkan berapa jumlah malaikat secara pasti, namun ada penjelasan melalui hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik bahwa pada saat Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj dan bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur, di sana terdapat 70.000 malaikat. Dari penjelasan riwayat hadis tersebut menandakan bahwa jumlah malaikat sangat banyak, namun pada bagian ini hanya akan dijelaskan malaikat-malaikat yang namanya tercatat dalam Al-Quran maupun hadis, yaitu ada 10 malaikat. Yang pertama adalah malaikat Jibril. Tugasnya menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Nama lain malaikat Jibril adalah Ruhul Qudus atau Ar-Ruhul Amin dan Namus. Lalu yang kedua, malaikat Mikail bertugas mengatur kesejahteraan makhluk, seperti mengatur awan, menurunkan hujan, melepaskan angin, dan membagikan rezeki. Yang ketiga, malaikat Israfil bertugas meniupkan trompet sangkakala saat dimulainya kiamat hingga saat hari kebangkitan di padang mahsyar. Yang keempat, malaikat Israel bertugas mencabut nyawa seluruh makhluk hidup baik manusia, jin, iblis, dan malaikat apabila telah tiba waktunya. Yang kelima, malaikat Munkar bertugas menanyai orang yang sudah meninggal dan berada di alam kubur. Malaikat Nakir juga sama, bertugas menanyai orang yang sudah meninggal dan berada di alam kubur. Malaikat Raqib bertugas mencatat semua pekerjaan baik setiap manusia sejak akhir balik sampai akhir hayat. Sedangkan malaikat Atid bertugas mencatat semua pekerjaan buruk setiap manusia sejak akhir balik sampai akhir hayat. Malaikat Ridwan bertugas menjaga dan mengatur kesejahteraan penghuni surga. Dan malaikat Malik disebut juga malaikat Zabaniyah, bertugas menjaga dan mengatur siksa atau azab bagi para penghuni neraka. Itulah 10 malaikat yang wajib kita imani. Lalu bagaimana perilaku beriman kepada malaikat Allah? 1. Orang yang beriman kepada malaikat Allah akan meningkat keimanan dan ketakwaannya. Kenapa? Karena seseorang yang memahami tugas-tugas para malaikat akan semakin yakin betapa maha besar dan maha kuasa Allah yang telah menciptakan semua makhluknya termasuk malaikat. Lalu yang kedua, meningkatnya amal soleh. Seseorang yang memahami bahwa setiap amal manusia akan dicatat dan diberikan balasan sesuai dengan amal perbuatannya akan senantiasa meningkatkan amal solehnya. Lalu yang ketiga, selalu berhati-hati. Seseorang yang memahami bahwa para malaikat selalu memantau perbuatan manusia akan selalu berhati-hati sehingga tidak terjebak dalam perbuatan dosa. Yang keempat, tidak sombong. Seseorang yang memahami bahwa setiap manusia akan mati dan masuk ke alam barzah serta akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir tidak akan berbuat sombong. Yang kelima, tenang dan tentram jiwanya. Seseorang yang memahami bahwa setiap perbuatan manusia akan mendapatkan balasan dari Allah akan menjadi tenang dan tentram jiwanya. Apapun yang terjadi, ia akan mampu mengambil hikmah dari setiap kejadian yang menimpa dalam kehidupannya. Itulah tadi materi kita pada hari ini mengenai meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.